Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1351 sampai tahun 1354. Sesampainya di rumah, mereka masuk ke dalam rumah. Berbaring saja sebentar, Yantong menghibur dirinya sendiri. Yah, seharusnya tidak apa-apa, Chifeng tidak mau pergi ke rumah sakit. Selain itu, dia tidak merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Namun, tidak lama setelah berbaring, mereka menemukan bahwa rasa sakit di jantung mereka tidak kunjung berkurang, malah menjadi semakin parah. Akhirnya wajah mereka menjadi pucat dan nafas mereka menjadi sulit. Rumput. Kondisinya semakin parah. Aku tidak bisa. Aku harus pergi ke rumah sakit. Yantong memegang tepi sofa dengan satu tangan, berjuang untuk berdiri, tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, dia tersandung dan jatuh di sofa. Hal ini bisa membuat Yantong merasa pusing. Kis, pamannya. Aku tidak bisa pergi lagi. Aku harus memanggil ambulans. Yantong mengeluarkan ponselnya, memutar 120 panggilan darurat, dan kemudian melaporkan nama dan alamat Chifeng, informasi dasar. Staf medis di sana mendengar suara sulit Yantong di telepon dan tahu itu bukan panggilan palsu, jadi mereka segera setuju untuk menemui ambulans untuk menjemput mereka ke rumah sakit. Setelah menutup telepon, Yantong merasa seperti pingsan. Jangankan berdiri, dia tidak punya tenaga untuk duduk di sofa, dan sangat sulit bernapas. Chifeng menjerit ketakutan. Dia menyentuh jantungnya dan mengangkat tangannya untuk melihat bahwa tangannya berlumuran darah. Yantong bingung dan melihat ke bawah ke jantungnya. Dia menemukan bahwa hatinya bersih. Dia tidak melakukannya. Tahu kalau ada banyak darah. Terlebih lagi, tidak ada luka. Dari mana darah itu berasal? Dalam benaknya, Yantong sedang kesurupan dan mengira dia sedang bermimpi. Saat ini, dia menemukan bahwa dia napasnya pendek, hampir kehabisan napas. Dengan keras, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan terjatuh di sofa. Ada rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati Yantong, dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Ah, sungguh menyakitkan, aku tidak ingin mati. Jisfeng menjerit ketakutan. Namun, tangisan mereka, dengan semakin sulit bernapas, menjadi sangat lemah. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulut. Pui. Darah mengucur dari sudut mulut mereka. Mereka masih di sofa, menatap mata mereka, dan wajah mereka benar-benar pucat. Beku. 5 atau 6 menit kemudian, ambulans tiba, dan staf medis bergegas masuk ke dalam rumah. Mereka melihat 2 mayat di atas sofa yang kehabisan napas. Itu terlambat. Dokter darurat memeriksa 2 mayat berikutnya dan tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami datang secepat yang kami bisa, tapi kami masih belum berhasil. Sayangnya staf medis di satu sisi sangat menyesal. Ini bukan pertama kalinya mereka gagal mengejar pasien ketika mereka datang. Bekerja seperti ini. Seharusnya sudah beberapa menit sejak mereka meninggal. Kalaupun kita datang lebih awal, kita tidak bisa sampai ke rumah sakit, kata dokter tak berdaya. Sementara itu, dia melihat sekeliling ruangan. Perabotan di ruangan itu tidak berantakan. Ini seharusnya bukan kasus pembunuhan. Tapi kami tidak dalam bisnis ini. 2 orang tewas di sini. Ayo hubungi polisi dan tangani. Baiklah. Seorang pekerja medis mengambil ponselnya dan segera menelepon polisi. Tak lama kemudian polisi datang ke sini. Setelah melakukan survei, mereka mulai mengumpulkan bukti dan kemudian menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, polisi menemukan Jericho Lee. Ten Lee, kamu dicurigai melakukan pembunuhan. Sekarang Anda perlu diselidiki. Tolong bekerja sama dengan kami. Jericho Lee melihat ke arah mereka. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Terserah kamu. Setelah pergi ke kantor polisi, Jericho Lee segera keluar. Meskipun pada hari Yantong dan kematian Chifeng, beberapa orang melihat Jericho Lee berkonflik dengan mereka, dan bahkan sepertinya ada tangan pada mereka, tetapi tidak ada yang melihat Jericho Lee membunuh mereka, dan mereka mati di rumah mereka sendiri, dan itu hanya 1 atau 2 jam. Nanti. Bahkan jika Jericho Lee dicurigai melakukan pembunuhan, tidak ada bukti sama sekali. Tentu saja, yang lebih penting, setelah Jericho Lee diundang ke kantor polisi, polisi memastikan identitasnya dan membebaskannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pinjamkan mereka 10.000 keberanian, dan mereka tidak berani melakukan apapun pada Jericho Lee.
Mereka sangat sibuk membantu Guoan. Mereka lelah mencari Jericho Lee. Dengan cara ini, kematian Jisfeng dan Yantong diperlakukan sebagai kasus yang tertunda, tetapi polisi stasiun tidak tahu. Setelah memikirkannya, mereka meninggal karena keracunan karbon monoksida. Bagaimanapun, ini musim dingin. Di Sichuan tengah dingin. Banyak orang yang membakar arang untuk pemanasan. Setiap tahun, orang meninggal karena keracunan karbon monoksida, dan hal ini tidak jarang terjadi. Segera, berita kematian Yantong dan Jifeng menyebar ke seluruh universitas kedokteran. Semua orang terkejut dengan berita itu, dan tidak percaya bahwa mereka akan mati tanpa disadari. Apalagi pemberitahuan dari pihak sekolah membuat semua siswa bingung sekaligus bingung. Seluruh kampus penuh dengan orang-orang yang membicarakan hal ini, yang secara langsung menutupi panasnya kelas dansa yang telah diperdebatkan selama beberapa hari. Pernahkah kamu mendengarnya? Yantong dan Ji sudah mati. Apa? Benar-benar. Kenapa kamu berbohong padaku? Tidakkah kamu melihat diskusi di mana-mana? Ini tidak normal. Bukankah aku melihat mereka pergi ke kelas kemarin? Kenapa kamu tiba-tiba mati? Pembunuhan. Sangat tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu? Bukankah dia sudah lama tertangkap? Lalu dia meninggal. Jericho Lee. Ya. Beberapa orang melihat beberapa dari mereka bertengkar di gedung pengajaran, dan kemudian Jericho Lee tampak menggerakkan tangannya, tetapi tampaknya tidak. Tidak lama setelah Yantong dan Jifeng pergi, mereka ditemukan tewas di rumah. Kedengarannya menakutkan. Mengerikan. Apa yang terjadi? Siapa tahu, saya curiga Jericho Lee yang melakukannya. Saya juga mendengar bahwa orang-orang yang hadir saat itu hanya melihat Jericho Lee sepertinya menggerakkan tangannya, dan mereka bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ya. Saya juga mendengar bahwa salah satu saudara laki-laki saya ada di tempat kejadian pada waktu itu, dan saya tidak melihat bagaimana Jericho Lee melakukannya. Apakah mereka buta? Ini jelas dibuat oleh Jericho Lee. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Orang-orang berdebat. Kekhawatiran pertama adalah siapa yang membunuh Yantong dan Jifeng. Orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa ini ada hubungannya dengan Jericho Lee. Namun, baik mereka maupun siswa yang hadir saat itu tidak melihat langsung pembunuh Jericho Lee. Apalagi tempat meninggalnya mereka adalah di rumah, sehingga dugaan mereka sama sekali tidak memiliki bukti faktual. Bab 1352. Tentu saja, kita masih belum bisa menghindari target mencurigakan Jericho Lee. Itu pasti Jericho Lee. Jelas, tidak ada orang selain dia yang berani melakukannya. Orang ini sangat kejam. Dia benar-benar berani membunuh Yantong dan Jifeng. Bukankah dia takut menimbulkan masalah? Jangan menggoda. Dia berani membunuh orang, dan dia takut akan hal ini. Ya. Orang seperti dia tidak takut pada apapun. Jika mereka takut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dari mana dia berasal, tapi tidak terjadi apa-apa. Siapa yang mengatakan itu? Dia bilang dia hanya berteman dengan Zai Xiaohua. Apakah kamu percaya? Jangan percaya. Jika kamu percaya, akan ada hantu. Tidak peduli seberapa kuat Profesor Zai, itu adalah mustahil baginya untuk membunuh orang secara terang-terangan. Terlihat bahwa identitas anak laki-laki ini sama sekali tidak sederhana. Jangan memprovokasi dia seperti Yantong dan Jifeng. Banyak orang berspekulasi tentang identitas Jericho Lee, tetapi jelas tidak ada hasil. Semakin banyak diskusi, semakin penasaran mereka tentang identitas Jericho Lee dan semakin takut mereka terhadapnya. Karena alasan Zai Kingsway, beberapa orang yang akan menemukan masalah Jericho Lee terlalu takut untuk berbicara, sehingga mereka menjauh dari Jericho Lee karena takut mereka akan secara tidak sengaja memprovokasi bintang jahat ini dan membawa bencana. Semua orang bodoh tahu bahwa Jericho Lee bukanlah seperti yang mereka ketahui sebelumnya, hanya teman Zai Kingsway. Rekan yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki hati yang kejam dan tidak dapat mereka bayangkan. Jika Anda memprovokasi dia, Anda bunuh diri. Tentu saja ada yang takut dengan Jericho Lee, ada pula yang menganggap kelakuan Jericho Lee keren, bahkan bertepuk tangan atas kelakuannya. Bagus sekali. Yantong dan Jifeng akhirnya meninggal. Jericho Lee telah melakukan pekerjaan yang baik untuk rakyat. Yantong dan Jifeng, mengandalkan uang keluarga, sering bertindak sembarangan di sekolah. Berapa banyak orang yang diperbaiki atau bahkan cacat oleh mereka. Saya sudah lama melihat mereka tidak bahagia. Mereka meninggal dengan baik. Kematian yang bagus. Mereka yang melakukan banyak kejahatan harus mati lebih awal. Ini bukan waktunya untuk melaporkan penjahat seperti mereka.
Sekarang yang besar telah datang langsung kali ini, dan mengirim mereka untuk menemui Raja Neraka. Di masa depan, siapa yang berani berperilaku di sekolah? Yan Tong dan Ji Feng adalah pelajaran dari masa lalu. Ya. Saya tidak yakin bahwa ketika mereka melakukan kejahatan di masa depan, Jericho Lee kedua akan muncul, dan kemudian mereka akan diperbaiki secara serius agar mereka mengetahui balasannya. Beberapa orang yang diintimidasi oleh Ji Feng dan Yan Tong pada saat-saat biasa bertepuk tangan atas kematian mereka. Tidak semua orang akan merasa kasihan atas kematian orang lain. Tidak semua orang memiliki perasaan perawan Maria. Orang-orang seperti Yan Tong dan Ji Feng, yang biasanya jahat dan sudah mengetahui wajah aslinya, berharap mereka mati lebih awal tanpa tempat untuk dikuburkan. Adapun fakta bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan besar seperti Jericho Lee, itu hanya karena mereka tidak memiliki kemampuan. Sekarang Jericho Lee telah melakukan apa yang ingin mereka lakukan untuk mereka. Apalagi betapa bahagianya mereka. Pasti ada sesuatu yang dibenci oleh mereka yang disebut orang miskin, terutama Yan Tong, Ji Feng dan orang miskin. Jadi tidak banyak orang yang bersimpati dengan mereka. Hanya sebagian orang yang tidak mengetahui kebenaran yang akan menunjukkan simpati. Selain berdiskusi, beberapa orang mulai mengkhawatirkan keselamatan Jericho Lee. Apakah dia akan mendapat masalah jika melakukan itu? Ya, bunuh Ji Feng dan Yan Tong. Hal seperti itu pasti menjadi bencana. Akankah? Tidak ada mulut gagak. Jika mereka berani melakukannya, mereka pasti. Jangan menganggap mereka begitu bodoh. Ya. Dia juga tidak terlihat impulsif. Tapi begitulah adanya. Pasti ada masalah, kan? Keluarga Yan Tong dan Ji Feng pasti tidak akan menyerah. Memang benar keluarga mereka tidak cukup baik untuk membudidayakan bajingan semacam ini. Mereka akan membuat keributan besar. Ada apa? Pada saat ini, seseorang mencibir, mereka harus memiliki kemampuan ini. Oh, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengetahui sesuatu? Ayolah. Pria itu melihat ke arah kerumunan, melihat sekeliling lagi, dengan pelan merendahkan suaranya dan berkata, sudah kubilang, jangan membicarakannya di mana-mana. Mustahil. Jangan khawatir, mulut kita rapat. Yah, itu yang kubilang, jelasnya hati-hati. Kalian semua pernah melihat video kelas dansa, kan? Meskipun videonya tidak terekam dengan jelas, pacarku ada di sana hari itu. Dia mendengar bahwa Jericho Lee dan orang-orang dari keluarga naga memanggil keluarga naga. Seseorang dari keluarga naga yang mana menunjukkan warna bingung, jelas tidak tahu tentang keluarga naga. Seseorang meliriknya, apakah kamu tidak tahu itu? Dengan pengetahuan yang sangat terbatas dan informasi yang sedikit. Tentu saja, keluarga Jenderaloh yang memiliki umum di setiap generasi. Keluarga yang hebat, apa? Penonton tercengang. Salah satu informan mengangguk, itu keluarga naga. Jericho Lee memanggil tuan dari keluarga naga saat itu. Pacar saya dengan jelas mendengar bahwa tuan dari keluarga naga sangat menghormati Jericho Lee dan memanggilnya Li Sao. Petik 2 titik titik titik. Kerumunan itu tersentak. Artinya, identitas Jericho Lee tidak sederhana. Pasti begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Long memanggilnya Li Sao? Apakah dia anak dari keluarga kaya? Saya kira tidak. Tuan sudah lama menjadi seorang jenderal. Bagaimana dia bisa menghormati keluarga kaya pada umumnya? Saya ingat Zhai Xiaohua mengatakan bahwa Jericho Lee adalah murid teman ayahnya. Apakah guru Jericho Lee benar-benar besar? Petik 2. Orang-orang penuh dengan gosip. Anda bisa menebak identitas Jericho Lee. Pantas saja mereka penasaran. Gelar kehormatan Master Long lah yang membangkitkan rasa penasaran mereka. Berhati-hatilah di masa depan. Jangan memprovokasi dia. Bodoh sekali melakukan hal bodoh seperti itu. Kami bukan Yan Tong dan Ji Feng. Terkejut, mereka semakin kagum pada Jericho Lee. Dalam badai ini, berita menyebar semakin serius, dan para petinggi sekolah harus bungkam. Bahkan, mereka tidak tahu apakah Yan Tong dan Ji Feng dibunuh oleh Jericho Lee. Meski banyak orang yang hadir saat itu, tak satu pun dari mereka yang melihat langsung pembunuh Jericho Lee. Hal ini tentunya menyulitkan mereka dalam memperoleh bukti. Semula mereka bermaksud memberi peringatan atau bahkan pemecatan kepada Jericho Lee sesuai proses normal, namun kemudian mereka mendapat pemberitahuan dari polisi dan hanya bungkam. Bab 1353. Namun mereka diam, dan ada pula yang tidak mau diam. Nak, anakku. Di sebuah ruangan rumah duka terdengar suara ratapan. Semua anggota keluarga Yan berdiri di depan tubuh Yan Tong dan marah. Yan Zhaolong melihat mayat putranya. Wajahnya suram dan mengerikan. Dia mengeluarkan tekanan rendah yang mengerikan.
Tangisan di telinganya membuatnya menjadi manik diam. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Wanita itu menyusut ke samping dan menyeka air matanya. Kamu harus memutuskan untuk Xiao Tong. Kamu tidak bisa membiarkan kecil itu pergi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Yan Zaolong. Tinjunya mengepal erat, menekan amarah di hatinya, dan bertanya dengan suara rendah kepada seseorang di sekitarnya, apakah kamu belum mengetahuinya? Tuan, Tuan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar. Dia gemuk dan botak, dengan ekspresi pengkhianat. Saya melihatnya menggigil gemuk, berlari ke Yan Zaolong di depan, Tuan, cari tahu. Katakan. Ya, nama anak laki-laki itu adalah Jericho Lee. Dia adalah mahasiswa master di Universitas Kedokteran. Dia tidak memiliki banyak latar belakang lokal, tetapi dia kebetulan belajar di bawah bimbingan Zai Suo. Dia biasanya tinggal di rumah Zai Suo. Tampaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Zai Suo. Pria gendut itu menjawab dengan hati-hati. Zai Suo. Mata Yan Zaolong dingin, apakah itu dokter suci yang terkenal, Zai Suo? Ya. Bagaimana mungkin bajingan kecil itu bisa melakukannya? Ada hubungannya dengan dia. Yan Zaolong tidak berani menghubungkan keduanya, karena ada perbedaan status yang sangat besar. Meskipun keluarga Yan bukanlah keluarga besar di daerah setempat, namun saluran informasinya tetap mendapat informasi yang cukup, terutama berita bahwa Zai Suo adalah seorang dokter suci, yang diketahui hampir semua orang. Yan Zaolong sangat jelas tentang apa arti kata obat suci. Bukan hanya tingkat pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga status dan prestasi pengobatan. Ini mewakili status dan energi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sepertinya anak laki-laki itu dikatakan magang dari teman Zai Suo. Dia datang ke sini untuk mendapatkan gelar master, jawab pria gendut itu dengan cepat. Magang seorang teman. Yan Zaolong mengerutkan kening, Zai Sengyi punya lebih banyak teman. Yang mana? Ini. Pria gendut itu menyentuh keningnya. Saya tidak dapat menemukannya. Limbah. Yan Zaolong bersenandung dingin, ekspresi wajahnya dingin, bahkan tidak dapat menemukan informasi ini, ingin kamu punya gunanya. Pria gemuk menggigil. Ya. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita dapat melihat bahwa tuan anak laki-laki itu tidak terlalu baik. Meskipun dia ada hubungannya dengan dokter. Zai, jelas aku tidak dapat menemukannya secara langsung, tetapi jika aku menemukannya diam-diam, aku harus bisa menyingkirkannya. Pikiran Yan Zaolong mulai aktif. Tuan, ada hal lain yang lupa saya katakan. Wajah pria gemuk itu sedikit berubah ketika dia melihat hati Yan Zaolong yang membunuh. Apa masalahnya? Tuan muda dan anak laki-laki itu mengalami konflik beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, di ruang kelas Dansa Universitas Kedokteran, anak laki-laki itu memanggil seseorang untuk memperingatkan tuan muda, pria gemuk itu menundukkan kepalanya, dan dia wajah berangsur-angsur menjadi gelisah. Siapa? Yan Zaolong mengerutkan kening. Tuan dari keluarga naga, Silong Xiangyang. Apa? Yan Zaolong terkejut. Dia menoleh dan menatapnya. Apakah ini benar? Pria gemuk itu ragu-ragu dan mengangguk. Wajah Yan Zaolong menjadi berat, sialan. Bagaimana anak itu bisa ada hubungannya dengan keluarga naga? Apakah dia tuan muda dari keluarga kaya? Tuan Jericho Lee tidak terlalu baik. Alhasil, Jericho Lee benar-benar mengenal keluarga naga. Hal ini membuat Yan Zaolong benar-benar tidak terduga. Jika Jericho Lee memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjang, dia harus memikirkannya dengan hati-hati jika ingin berurusan dengan Jericho Lee. Suasana di ruangan itu sangat tertekan. Semua orang melihat wajah rendah Yan Zaolong dan tetap diam. Mereka tidak berani berbicara karena takut melakukan kesalahan dan menyinggung perasaannya. Apa yang dikatakan orang-orang dari sekolah seni bela diri kemenangan? Yan Zaolong ingat bahwa sebelumnya Yan Tong pergi ke sekolah seni bela diri kemenangan untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee, tetapi dia gagal. Pria gendut itu berpikir, sebelumnya, tuan muda menyewa sekolah seni bela diri kemenangan dan mengirim 3 orang untuk membersihkan anak laki-laki itu, tetapi pria itu tampaknya dibunuh oleh anak laki-laki itu, dan bahkan mayatnya tidak ditemukan. Sekarang sang pemenang kembali sekolah seni bela diri berada dalam kondisi menunggu dan melihat, dan saya khawatir mereka akan tetap gagal bayar setelah tuan muda meninggal. Bawaan. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk gagal bayar? Yan Zaolong sangat marah. Sekarang setelah aku menerima uangnya, aku harus menghancurkan kecil itu hingga berkeping-keping. Pria gendut itu menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara. Menghancurkan Jericho Lee hingga berkeping-keping. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak.
Di antara 3 orang yang dikirim untuk menangani Jericho Lee oleh Sekolah Seni Bela Diri Kemenangan, salah satunya, Ju Chang, sangat kuat. Ia baru saja meraih juara pertama kompetisi pencak silat nasional bulan lalu. Ia telah dibandingkan dengan Niu Shen oleh banyak orang, dan bahkan dinilai lebih kuat daripada Niu Shen. Bisa menjadi master seperti itu, dengan mudah dibunuh oleh Jericho Lee, bahkan mayatnya tidak ditemukan. Bisakah sekolah seni bela diri yang menang benar-benar membersihkan Jericho Lee? Dia mengungkapkan keraguan di dalam hatinya, tapi sekarang Yan Zhaolong marah. Dia hanya bisa menyimpan kata-kata ini di perutnya, agar tidak mengganggu Yan Zhaolong. Aku sendiri yang akan kembali ke sekolah seni bela diri kemenangan, dan aku akan menghancurkan bajingan kecil itu hingga berkeping-keping. Yan Zhaolong mengertakkan gigi dan sangat marah. Namun, saat suaranya turun, suara ironi samar datang dari jauh. Saya pikir tuan dari keluarga Yan sebaiknya berpikir 2 kali agar tidak membawa bencana pada keluarga. Siapa? Suara itu tiba-tiba mengejutkan semua penonton. Ketika Yan Zhaolong melihat sekeliling, dia melihat seorang pria paruh baya berjas dan sepatu. Dia berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Di sebelahnya ada beberapa anggota keluarga dan pengawal. Kamu adalah... Yan Zhaolong tertegun. Pihak lain tidak mengatakan apapun. Pertama, dia membungkuk sedikit ke tubuh Yan Tong untuk mengungkapkan ingatannya tentang orang mati. Beberapa menit kemudian, dia memandang Yan Zhaolong, Tuan Yan, senang bertemu dengan Anda. Yan Zhaolong menatapnya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Guru Li di sini. Entah kenapa, hatinya entah kenapa memiliki semacam perlawanan terhadap kedatangan Li Tianba. Li Tianba sepertinya melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, saya di sini untuk menyelamatkanmu. Apa? Untuk sesaat, Yan Zhaolong mengira dia salah dengar, tolong aku. Aku tidak mengerti maksudmu, jika kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu. Li Tianba melirik mayat Yan Tong. Saya pernah mendengar tentang Yan Tong. Pertama-tama, saya ingin meminta Tuan Yan untuk bersabar. Maaf. Yan Zhaolong adalah seorang pelobi. Li Tianba berkata sambil tersenyum tipis, apakah menurutmu aku di sini untuk menjadi pelobi untukmu? Aku terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya waktu luang. Sebenarnya, jika Xiao Kang tidak memberitahuku apa yang terjadi di sekolah, saya akan terlalu malas untuk datang. Tetapi keluarga Li dan keluarga Yan memiliki kerja sama bisnis. Saya tidak ingin melihat Anda mati, jadi saya di sini. Bab 1354. Li Kang segera menyela, Paman Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah Jericho Lee. Begitu Anda benar-benar membalas dendam padanya, Anda semua akan mati. Kata-kata ini, Yan Zhaolong semakin marah, emosimu menghalangi aku untuk tidak membalas dendam. Ya, kata mereka sambil saling memandang. Yan Zhaolong sangat marah, keluar. Apakah saya ingin balas dendam atau tidak, bukan terserah Anda untuk memutuskan. Bukan putra Anda yang meninggal. Pernyataan sinis apa yang Anda buat di sini? Menghadapi kata-kata marahnya, Li Tianba melakukannya. Bukannya marah, tapi perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu sedang marah sekarang, tapi sebaiknya kamu menahan diri, karena niatku adalah menyelamatkanmu. Kamu tidak benar-benar mengira Li Shao hanyalah murid biasa, kan? Tentu saja, dia bukan siswa biasa. Saya telah memeriksa bahwa dia ada hubungannya dengan Zai Shengyi, dan dia adalah murid dari teman Zai Shengyi, kata Yan Zhaolong. Apalagi? Li Tianba bertanya. Apalagi? Dia hanya mengenal keluarga naga. Aku tidak mampu menyinggung keluarga naga, tetapi jika aku menghindari keluarga naga, aku mungkin tidak bisa menghadapi bajingan kecil itu. Yan Zhaolong telah mengambil keputusan. Dia kembali ke sekolah seni bela diri Kexuan untuk mencari seseorang dan mengirim ahli yang cukup kuat untuk membunuh Jericho Lee. Oh, apalagi? Li Tianba berkedip. Yan Zhaolong tertegun, apalagi? Hilang. Ekspresi Li Tianba tertegun, dan dia sedikit mengernyit, apakah itu benar-benar hilang? Melihat ekspresinya, Yan Zhaolong juga mengerutkan kening, identitasnya tidak sedikit, apakah ada kesulitan? Alis Li Tianba terkunci rapat, dan dia menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Untungnya, aku datang ke sini, kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana harus mati. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton tercengang. Li Tianba menghela nafas lagi dan menatap Li Kang. Xiao Kang, kamu telah menyinggung Li Shao sebelumnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu saat itu. Bagus. Li Kang mengangguk, Paman Yan, aku telah menyinggung Li Shao sebelumnya.
Mungkin Anda mengetahuinya. Jika Anda belum mengetahuinya, dengarkan perlahan, dan Anda akan mengerti. Yah, katamu, Yan Zhaolong tidak berpikir begitu. Dia ingin melihat apa yang bisa dikatakan Li Kang. Bisakah dia mengatakan sekuntum bunga? Saya tidak ingat waktu tepatnya. Sekitar sebulan yang lalu, saya mengejar Zai Kingsway, tetapi Kingsway tidak menyukai saya. Saya angan-angan, selama pengejaran itu bisa menggerakkannya, suatu ketika saya mengadakan pertemuan olahraga di sekolah, saya melihat Kingsway di lapangan basket, dan saya demam karena pengakuannya. Kebetulan Li Shao juga hadir pada saat itu, dan kemudian. Mengingat situasi saat itu, ekspresi Li Kang agak rumit. Saya ada konflik dengan Li Shao. Saat itu, saya membawa pengawal saya. Saya sama sekali tidak memperhatikan Li Shao. Saya mengancam akan membunuhnya, dan bahkan membiarkan pengawal itu menggerakkan tangannya. Li Shao hanyalah tindakan biasa saja, dan semua pengawalku sudah mati. Apa? Saat pertama kali mendengar penjelasan Li Kang, Yan Zhaolong mengira itu adalah cinta antara beberapa remaja putra dan putri. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini dan siap menyela Li Kang. Kata-kata Li Kang mengejutkannya. Bunuh semua pengawalmu hanya dengan satu gerakan. Yan Zhaolong menarik napas, berapa banyak orang yang kamu bawa saat itu? Aku ingat 4, kata Li Kang sambil mengulurkan tangan. Pada saat itu, Li Shao tidak tahu apa yang sedang terjadi di tangannya. Dia datang dengan pedang dan membunuh keempat pengawalku dengan mudah. Pengawalku adalah pengawal profesional yang sangat selektif. Mengerti mengapa sekolah seni bela diri kemenangan mengirim orang, tetapi mereka ditanam oleh Jericho Lee. Ternyata Jericho Lee sangat sakti. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Li Kang tersenyum pahit. Kenapa? Apalagi? Orang-orang terkejut. Tentu saja, Li Kang mengangguk, dan ekspresinya menjadi lebih rumit. Saat itu pengawal saya terbunuh, dan Li Shao hendak membunuh saya secara langsung. Saat itu, banyak siswa di tempat kejadian, tetapi dia berani membunuh di depan umum. Tentang masalah setelahnya, atau bahkan jika dia melakukan itu, tidak ada yang bisa menghadapinya. Setelah itu, apa yang terjadi di gedung pengajaran biologi dekat lapangan basket menegaskan hal ini dengan sangat baik. Pada saat itu, seorang teman Kingsway diculik dan diikat ke gedung pengajaran biologi, yang tingginya 5 atau 6 lantai. Tahukah kamu apa yang dilakukan Li Shao di depan semua orang? Orang-orang tidak mengerti, saat berikutnya kata-kata Li Kang membuat mereka semua menatap dengan mata terkejut. Sandera diikat ke atap gedung. Melihat dia mungkin jatuh dari gedung, Li Shao melompat dari tanah di bawah gedung dan terbang langsung ke atap. Apa? Hal yang begitu mengejutkan seluruh keluarga Yan di tempat, dan wajah mereka kusam. Tidak mungkin. Detik berikutnya, Yan Zhaolong menggelengkan kepalanya dan menolak, omong kosong. Bagaimana seseorang bisa melompat 10 atau 20 meter di tempat? Apakah kamu manusia super? Ya. Tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak percaya ada yang bisa melakukannya. Semua keluarga Yan menggelengkan kepala. Tidak ada yang mempercayai kata-kata Li Kang. Kata-kata Li Kang terlalu dilebih-lebihkan dan sama sekali lepas dari imajinasi orang biasa. Li Kang tidak panik sama sekali. Dia memandang kerumunan yang marah dan menghela nafas, saya bisa memahami reaksi Anda. Bagaimanapun, ini di luar pemahaman orang biasa. Faktanya, reaksi kebanyakan orang akan sama dengan reaksi Anda. Namun, setidaknya ada 78 atau 80 orang yang hadir di sana. Waktu itu, bagaimana mereka bisa menipu ketika begitu banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa beritanya keluar? Kita seharusnya membuat banyak keributan. Yan Zhaolong bersenandung dengan dingin. Yan Suyu benar tentang pertanyaanmu. Sebenarnya, pada awalnya, berita itu benar-benar menyebar, tetapi segera diredam, karena hal semacam ini pasti akan menyebabkan kepanikan siswa. Li Kang perlahan menjelaskan, itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menemui beberapa mahasiswa Universitas Kedokteran dan bertanya kepada mereka. Meski masalah ini dirahasiakan, masih ada beberapa berita yang beredar di kalangan mahasiswa. Selentingan itu tidak bisa dipercaya. Yan Zhaolong jelas tidak menerimanya. Li Kang mengulurkan tangannya, Paman Yan, jika kamu ingin mengatakan itu membosankan. Kamu pikir itu hal yang besar, siapa yang perlu menambahkan bahan bakar ke dalamnya? Kamu tidak berpikir jika Li Shaohui tahu tentang rumor tersebut oleh Si dengan menambahkan minyak dan cuka, tidak terjadi apa-apa padanya kan? Siapa yang tahu? Lagi pula, mulutnya ada pada orang lain. Bisakah dia memblokirnya satu persatu?
Apa yang dikatakan Yan Zhaolong adalah dia tidak mempercayainya. Awalnya dia keras kepala, apalagi sekarang dia sangat marah hingga tidak bisa mendengarkan orang lain.